ketika di level kita ngomong Kodam saja, berarti kan Kodam saya kan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Ya. Nah, di antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, 4 aspek ini Kalampangan masih menonjol di antara semuanya, gitu. Makanya diusulkan ke level Angkatan Darat. Kendalanya adalah kemasan. Nah, itu yang menjadi PR para legislatif kita ya. Mudah-mudahan bisa memperjuangkan, itu, ya. memperjuangkan UMKM kita yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat pagi, Bapak Komandan Kodim Dandim 1016 Palangkaraya, Kolonel Arhanud Jimmy Utapea MSE Mipol dan Lurah Kalampangan. Ibu Yunita Martina Esa, selamat datang di podcast Ruang Redaksi Kaltempot. Iya, makasih Mas. Iya, Pak Dandim dan juga Lurah, kenapa kita mengundang Bapak dan Ibu di podcast Ruang Redaksi pada hari ini? Seperti yang kita ketahui itu kemarin hari Jumat ya, kalau tidak salah 20 Desember 2024 ada anugerah dari Kasat, ya kan? Award. Anugerah Kasat Award. Kasat Award. Kasat Award, ya. Ya, untuk Kampung Pancasila. Betul. Iya, betul. Dan saat itu kalau tidak salah Bu Lurah dan juga Pak Dandim hadir langsung di Mabesat ya, di Jakarta untuk menerima penghargaan. Dan kita ketahui juga di sini Kelurahan Kelampangan dianugerahi sebagai Kampung Pancasila dengan kategori UMKM. Pembinaan UMKM. Iya, Nah, iya. boleh sedikit Pak Dandim kita mengetahui apa sih Kampung Pancasila itu dan seperti apa asal mulanya lah seperti itu. Betul. Ceritanya seperti apa untuk Kampung Pancasila. Ya. Tapi sebelumnya Pak Dandim mungkin boleh sedikit memperkenalkan diri dulu karena kita juga baru tahu ini Pak Dandim di Palangkaraya baru bertugas beberapa bulan ya Pak Dandim ya? Iya, ini sudah bulan ke-7 sih. Bulan ke-7. Lumayan nanti diperkenalkan dulu Pak Dandim sebelum menjawab pertanyaan kita. Iya. Oke. Saya Kolonel Arhanud Jimmy Utapea, abituren kalau di tentara itu lulusan Akmil 2001. Iya. Ya. Berarti saya sudah sekitar 23 tahun berdinas di Angkatan Darat. Keliling-keliling Indonesia seperti teman-teman yang lain di TNI. Saat ini suatu kehormatan bisa ditempatkan di Kota Palangkaraya ya. Setelah berapa tahun tuh? Sekian tahun dinas. Dulu tahun 2001 saya pernah di Banjarmasin, tapi hanya sebentar saja. Bertugas juga Pak dan hanya untuk apa itu istilahnya, dulu ada waktu kita masih taruna itu ada seperti karya bakti gitu ya. Jadi gabungan TNI Polri dengan waktu itu STPDN. Oh gitu. Nah, kita pernah di Banjarmasin tahun 2001. Iya. Berarti ya alhamdulillah puji Tuhan ya 23 tahun kemudian balik lagi ke Kalimantan Tengah. Cerita sedikit aja. Gitu. Terus yang tadi dan adanya Kampung Pancasila ini seperti apa sih kemarin? Kampung Pancasila sebetulnya inisiasi dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang sebelumnya ya, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang sekarang utusan khusus Presiden ya bidang pertahanan, mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Sebetulnya diinisiasi oleh beliau begitu ya, karena terinspirasi dengan waktu itu kan BPIP ya kan, BPPRI yang oleh Bu Mega, pembinaan Pancasila, ideologi Pancasila. Betul. Itu kan ingin bagaimana sih aplikasinya dalam masyarakat gitu. Jadi muncul idenya Pak Dudung, oke, dari Angkatan Darat mau ikutlah menginisiasi, berpartisipasi aktif. Caranya ya tadi dia para dandim di seluruh Indonesia tuh disampaikan untuk membina desa gitu yang mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila. Gitu. Jadi di tahun yang pertama kemarin, ini tahun kedua untuk Kampung Pancasila untuk ini. Penghargaan Kasat Award ya. Dua kali ini berarti. Ini baru yang kedua. Ya, yang pertama dulu kategorinya lebih ke general gitu ya. Artinya
pelaksanaan masing-masing sila itu. Jadi 5 sila Pancasila itu yang diaplikasikan di kampung di desanya itu. Dari setiap desa itu dibina, dilihat, lalu dikembangkan, kemudian dilaporkan gitu. Lalu dipilih mana sih yang mencerminkan kelima sila tadi secara umum gitu ya. Tahun lalu itu sudah ada pemenangnya. Nah, tahun ini kepala stafnya berganti, Pak Maruli Simanjuntak. Dia punya inisiasi untuk menetapkan 4 kategori, ya, lebih fokus lagi. Ini ya tahun ini dan ya. Iya, dalam pelaksanaan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila itu dalam 4 bidang yang beliau ingin fokuskan gitu ya. Satu dalam ketahanan pangan, terus kita ini UMKM, pembinaan UMKM. Iya, pembinaan UMKM, pembinaan Wanra, perlawanan rakyat. Kemudian yang terakhir pembinaan Karang Taruna, generasi muda. Gitu. Itu ceritanya kemarin. Nah, dalam setahun itu pembinaan yang kita lakukan ke desa-desa di wilayah tanggung jawab kita dinilai, lalu kita laporkan mana sih dari antara desa-desa itu yang kira-kira menggambarkan tadi 4 hal yang ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat gitu. Nah, terpilihlah dari wilayah kami kan, kalau Kodim 1016 kan tanggung jawabnya di Palangkaraya dengan Kabupaten Gunung Mas. Ya, Palangkaraya Kabupaten Gunung Mas untuk Kodim 1016. Ya, betul. Nah, dari itu semua Babinsa, semua Danramil saya perintahkan untuk melakukan tadi pembinaan tadi, lalu kita laporkan. Nah, dari wilayah saya yang terbaik ya Kalampangan gitu. Nah, begitu Kalampangan kita buatkan videonya, laporannya gitu, lalu kita kirimkan ke Angkatan Darat. Gitu. Ceritanya itu. Oke, Komandan, itu tadi mungkin sekilas mengenai Kampung Pancasila. Nah, dan kebetulan Kelampangan yang tadi disampaikan Komandan terpilih dan mendapat penghargaan juara 2 pembina UMKM khususnya ya, secara spesifik ya. Saya izin Pak Komandan mau ke Bu Lurah ini, mungkin bertanya sedikit Bu Lurah, apa sih yang sudah dilakukan gitu loh dari Kelurahan Kalampangan ini sehingga bisa terpilih dan menjadi mendapatkan anugerah Kasat Award selama ini Bu Lurah? Jadi Kelurahan Kalampangan kita juga patut bersyukur ya, kita memiliki masyarakat yang sangat luar biasa ya, dan dia heterogen tapi bisa bersatu, kemudian nilai-nilai Pancasila itu bisa memang tergambarkan khususnya di masyarakat Kelurahan Kalampangan di berbagai macam kegiatan, kemudian toleransinya juga cukup tinggi dalam kegiatan, semua kegiatan juga memang dilaksanakan secara kegotong royongan. Jadi benar-benar etalase nilai-nilai Pancasila itu bisa kita lihat, kalau saya boleh katakan, yaitu di Kelurahan Kalampangan. Dan ini benar-benar dibina dan diperhatikan betul dengan pembinaan UMKM di sana ya. Betul sekali ya. Peran dari Kodim sendiri gimana nih Dan? Ternyata berarti melalui perpanjangannya di Babinsa ya sebenarnya. Ya, ujung tombaknya itu. Tombaknya di Babinsa ya. Sinergi kita ya, pemerintah kota dengan TNI, melalui program Kampung Pancasila ini benar-benar terarah dan sangat terbantu oleh masyarakat, khususnya di UMKM gitu. Di setiap event pun juga kita dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik Korem maupun Kodim. Oh, seperti itu. Jadi sangat terbantu dengan ada Kampung Pancasila ini. Iya, ya mungkin saya tambahkan dikit, khususnya masalah UMKM-nya tadi ya, bukan hanya kita dalam hal kegiatannya, tetapi UMKM-nya yang dibina oleh Bu Lurah itu bisa memberikan kemandirian untuk masyarakatnya Bu Lurah sendiri gitu. Dan itu merupakan Pancasila tadi ya. Itu betul. Harapan kita tadi aplikasinya dari nilai Pancasila tadi itu kan kegotong royongan ya, memanfaatkan barang-barang yang atau produksi-produksi yang ada di lokalnya Kalampangan sendiri. Iya, itu dikembangkan. Nah, khususnya Bu Lurah kemarin yang mendapatkan anugerah itu, yang dilaporkan itu produk apa sih Dan? Jadi kita produknya kebetulan Kalakaya, memang tanaman pakis yang ada di Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya. Itulah yang
diolah oleh warga kami, dan kemudian juga kita ada ekowisata madu. Itu juga yang sebagai laporan kita ya Pak ya, betul. Masuk ke dalam video yang kita kirimkan. Gitu. Sebagai laporan tadi itu ya Bu Lurah ya. Berarti artinya sebenarnya memang di Kelurahan Kelampangan ini sangat berjalan sekali mungkin pembinaan UMKM di sana gitu ya, dan ya. Iya. Kembali ke Pak Dandim nih, Dan. Mungkin apa harapan Pak Dandim ya untuk desa atau kelurahan lain di wilayah Kodim yang mencakup Palangkaraya dan Gunung Mas tadi, Komandan? Betul. Agar mendapatkan penghargaan sebagai kampung Pancasila seperti Kelurahan Kelampangan itu, yang untuk next atau berikutnya itu, Dan. Betul Mas. Jadi penghargaan itu kan sebenarnya hanya ini saja ya, stimulus lah begitu ya. Sebetulnya benar yang Mas sampaikan tadi, harapan kita adalah secara merata semua desa itu bisa seperti Kelampangan gitu. Jadi bisa punya kemampuan untuk mengolah apa yang ada di wilayahnya ya, bukan hanya UMKM tapi juga seperti tadi kan ketahanan pangan gitu ya. Wanranya ya, kemudian generasi mudanya taruna ya. Itu aspek-aspek yang nyata sebagai bentuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi kalau itu bisa dikembangkan merata di seluruh kelurahan atau desa di wilayah kita, tentunya ya bisa dibayangkan bagaimana perekonomian kita makin baik, kesejahteraan makin baik, toleransi kehidupan antara kita bermasyarakat lebih baik gitu. Itu harapan besarnya seperti itu gitu. Jadi ini hanya stimulus saja untuk seluruhnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu untuk berprestasi, untuk berbuat gitu. Dari kalau tahun ini 4 bidang itu ya, mungkin tahun-tahun depan saya belum tahu lagi apa kategori yang digariskan gitu ya. Ya, karena kan pengamalan Pancasila itu banyak sekali gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Nah, itu yang kita harapkan semua desa, kelurahan bisa terpacu untuk mau berbuat gitu kan. Ayo kita bina yuk Karang Tarunanya, anak-anak mudanya melalui olahraga, kesenian. Nah, itu yang mereka lakukan, kita bantu, kita kembangkan ya. Sebetulnya secara ini kita inginnya itu memberikan dampak sendiri kepada masyarakat itu sendiri gitu. Tapi kita masyarakat di kampung itu, di desa itu gitu. Pasti ya. Bu Lurah juga sebetulnya Karang Taruna cukup baik juga bagaimana membuat event bola voli ya, itu level kota gitu kan. Itu kan salah satu bentuk Karang Taruna juga, tetapi dalam hal penilaian, namanya penilaian ya, yang kabupaten lain di Indonesia Raya ada yang lebih baik gitu. Tapi dalam hal UMKM kita yang tadi mendapat penghargaan nomor 2 itu Indonesia kita ngomongnya ya, karena memang mekanisme penilaiannya kan seluruh Dandim, 315 Kodim ya yang menilai 38 provinsi kan seluruh Indonesia. Jadi kita mewakili, kita nomor 2 UMKM itu mewakili seluruh Indonesia gitu. Nah itu kan luar biasa gitu. Makanya itu ya. Artinya berapa ribu desa lah istilahnya kan. Betul. Kalau se-Indonesia itu dan Kodim 10-16 Palangka berhasil katakanlah mengangkat ataupun membawa membina keluar Kelampangan menjadi yang terbaik, walaupun ya kita nomor 2 gitu kan, Komandan. Nomor 2 tapi nasional gitu kan. Iya, karena teknisnya semua Kodim membina lalu memilih salah satu lalu diusulkan. Nanti diseleksi, dinilai ya kan, maju ke tingkat korem kalau dia ada koremnya, maju ke tingkat kodam ya kan, 15 kodam di Indonesia, lalu maju ke tingkat markas besar Angkatan Darat gitu, baru dipilih. Nah kita terpilih khususnya dalam seleksinya UMKM. Panjang kan ya. Gitu. Itu cukup lama, itu berapa bulan itu seleksinya itu gitu. Jadi siap, dan mungkin bisa disampaikan ini seperti langsung harapan kepada kita, kalau di sini menyebut ya kepada lurah-lurah dan kades gitu ya di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya khususnya Palangkaraya dan Gunung Mas. Harapannya agar bisa membina seperti itu aspek-aspek yang bisa menjadikan mereka naik sebagai nominasi Kampung Pancasila seperti itu. Saya pada kesempatan yang baik ini tentunya mengharapkan
kepada Bapak Ibu ya, kepala desa atau lurah untuk berperan aktif gitu ya, berkolaborasi dengan apa yang ada di wilayahnya. Saya yakin ini bukan keberhasilan satu atau dua institusi saja, tapi harus menggandeng ya stakeholder yang ada seperti yang dilakukan Bu Lurah itu di Kalampangan, menggandeng TNI, menggandeng perusahaan yang ada, menggandeng masyarakat, semuanya itu dikerahkan bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita gitu ya. Nah, tentunya kami dari Angkatan Darat memberikan apresiasi apabila memang Bapak atau Ibu lurah maupun kepala desa bisa menunjukkan yang terbaik gitu ya, yang terbaik meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan itu kami apresiasi. Dan kami juga mengapresiasi yang lain yang belum mendapat juara, tentunya bukan berarti jelek gitu ya, tetapi memang kesempatannya saat ini masih Kalampangan gitu ya. Jadi kami harus memilih masalahnya. Semuanya ada yang baik gitu, tapi kami semuanya sudah baik lah rata-rata gitu ya. Tapi kami harus memilih salah satu karena ini kan ya perlombaan, tetap jatuhnya begitu ya. Jadi kami mungkin menang semua. Ya, tidak mungkin semuanya kita kasih penghargaan gitu. Tapi kami melihat juga di kelurahan maupun desa-desa yang lain juga sudah mulai sih berinovasi, berbuat begitu ya. Dan saya harapkan itu bisa lebih masif lagi, bisa lebih besar lagi sehingga kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara umum bisa lebih baik gitu. Sekarang mungkin sama Bu Lurah ingin saya bertanya, Bu Lurah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan ya Lurah Kelampangan untuk menjaga Kelurahan Kelampangan tetap menjadi kampung Pancasila selama ini, dan ada apa aja sih yang saat ini di Kelurahan Kelampangan? Jadi yang mungkin yang bisa kita lakukan, pasti kita membangun komunikasi ya di masyarakat tanpa membeda-bedakan, tanpa mengotak-otakkan, dan kemudian juga kita kan melakukan kegiatan-kegiatan secara bersamaan. Nah itu mungkin salah satu hal-hal yang memang sering kita lakukan dari sebelum-belumnya sampai sekarang, itu yang memang persatuan dan kesatuan dan meningkatkan toleransi antar masyarakat, itu yang saat ini yang harus benar-benar kita harus lakukan secara yang harus kita jaga terus-menerus. Dan kemudian Kalampangan ada apa sih? Kelurahan Kalampangan adalah lumbung sayurnya Kota Palangkaraya. Secara ketahanan pangan saya pikir Kelurahan Kalampangan sudah sangat mandiri ya Pak ya? Iya, betul. Sudah sangat mandiri, dan ini harus kita tingkatkan, harus kita jaga, terutama tata ruangnya harus kita pertahankan. Lahan pertanian, tata ruangnya harus kita pertahankan, jangan sampai lahan pertanian ini bergeser alih fungsi menjadi perumahan. Nah, itu yang mungkin saya harus sama-sama kita kawal, harus sama-sama kita perjuangkan. Dan kemudian bantuan pemerintah tentunya bagaimana lahan pertanian ini diolah secara modern. Saat ini kan masih banyak manual. Nah, mari kita dorong ini menjadi sebuah lahan pertanian yang kita kelola secara modern. Jadi lebih maksimal lagi pemanfaatan lahan pertanian dan juga secara waktu, kemudian kemudahan dalam mengelolanya lebih efisien, mungkin itu. Dan kemudian UMKM, saya berharap ini menjadi PR bersama juga untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, bagaimana nih kendalanya adalah kemasan. Kemasan UMKM kan jadi lebih kita kan masih pesan dari Pulau Jawa. Nah, kalau misalnya Kalimantan Tengah bisa menyiapkan pabrik kemasan, mungkin harga harga UMKM-nya itu kan bisa lebih murah gitu. Nah, saat ini kan kita kalah bersaing masih dengan pulau lain. Dan saya lihat juga di supermarket juga masih produk-produk di luar Pulau Jawa itu masuk ke tempat kita. Produknya sama tapi harganya berbeda. Kita lebih mahal. Otomatis orang kan milih yang dari yang masuk kita sendiri. Saingan harga. Bahan bakunya ada gitu. Kita ada. Pengolahannya juga bisa. Hanya kemasannya yang terkendala di kemasan. Nah, itu yang menjadi PR para legislatif kita ya. Mudah-mudahan bisa memperjuangkan memperjuangkan UMKM kita yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik, itu tadi dari Bu Lurah ya, dan seperti disampaikan tadi Pak Dandim bahwa Kalampangan juga merupakan ketahanan pangan yang sudah disiapkan. Nah, untuk kedepannya mungkin Pak Dandim
di desa ataupun kelurahan yang ada di Palangkaraya ini ada nggak potensi-potensi seperti ini yang nantinya untuk diusulkan menjadi kampung Pancasila berikutnya? Iya. Terima kasih Mas Adri. Ada itu ya. Saya yakin kan ada. Tapi kembali yang saya sampaikan tadi, untuk tahun ini ditentukan 4 kriteria tadi. 4 kriteria. Ya. Di antara 4 kriteria ini, saya berusaha semuanya ini yang baik. Sementara di Kalampangan, ya, jadi secara umum ini, jadi semuanya ini baik. Kemudian di tahun depan nanti pasti ada perubahan definisi kategori, dan lain-lain begitu ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk desa-desa lain meningkatkan apa sih yang menonjol di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi tidak hanya berfokus dari 4 ini saja. Yang menonjol di wilayahnya, karakteristik wilayahnya yang menonjol itu saja dikembangkan bersama stakeholder yang lain. Nanti mudah-mudahan kalau tepat momennya, tepat kriterianya, itu kan bisa menonjol gitu. Nanti bisa kita usulkan. Secara umum tadi saya sudah bilang semuanya hampir punya begitu ya, 4 kriteria ini. Sudah bergerak semuanya. Ya, tetapi memang saya harus memilih salah satu yang terbaik untuk mewakili gitu. Kebetulan Kalampangan punya semuanya itu. Betul. Jadi berarti kan ketika di level kita ngomong Kodam saja, berarti kan Kodam saya kan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Ya. Nah, di antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, 4 aspek ini Kalampangan masih menonjol di antara semuanya, gitu. Makanya diusulkan ke level Angkatan Darat untuk saat ini. Seperti itu. Bukan berarti yang lainnya jelek, tapi memang masih Kalampangan yang lebih baik, gitu ya. Jadi yang baik dari yang baik gitu, yang terbaik lah gitu ya. Jadi semuanya masih punya potensi. Silakan dikembangkan. Saya yakin tahun depan akan ada kriteria yang baru. Jadi jangan menyerah gitu ya. Kalau memang mau ikut lomba ini, apa yang menonjol di wilayahnya itu kembangkan saja, dieksploitasi. Toh kalaupun tidak harus menang, tapi kan sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tujuan kita semua gitu. Kita menang juga itu. Nah, itu. Alhamdulillah justru dan karena untuk masyarakat setempat yang pastinya. Betul, potensinya cukup besar. Potensinya cukup besar. Saya yakin tahun depan pasti kita bisa nominasi lagi. Amin. Iya. Baik, itu tadi Sobat Ruang Redaksi, bincang-bincang kita bersama Bapak Dandim 1016 Palangka dan juga Bu Lurah Kalampangan. Terima kasih atas kehadiran di Ruang Redaksi. Dan sekian sampai sini, salam. Salam tangguh. Salam tangguh. Terima kasih Bu Lurah. Terima kasih ya.